Halo semua, welcome to my channel, welcome to Coding Live Part 5. Di video kali ini kita akan ngebahas masih tentang Playwright, dimana kalau di part-part sebelumnya kita ngebahas tentang automation di UI atau via GUI gitu. Nah, sekarang kita akan ngebahas tentang yang namanya tuh API testing. Nah, seperti yang bisa kalian baca juga nih di Playwright documentationnya. Di sini itu dia bilang si Playwright itu bisa mengakses REST API dari application kita. Karena kadang-kadang di dalam sebuah tes ya, misalnya ada tes yang kalian butuh untuk mengkonfirmasi apakah ada new item di dalam eh, aplikasi kalian gitu. Misalnya kalau di aplikasi kalian itu ada database, jadi kayak itemnya itu bakal kalian share setiap ada aplikasi masuk. Nanti di UI itu bakal muncul tuh untuk memastikan benar nggak ini tampilannya nih kalau ada aplikasi masuk. Nah, untuk tes seperti itu kan nggak mungkin tuh. Sebenarnya mungkin sih, tapi pasti bakal time consuming kan. Dan emang fokus dari misalnya kayak pasti nanti ada di suatu skenario, misalnya kalau misalnya aplikasi kalian tuh bisa kayak masukin ke database, nge-delete database, pasti ada testing di mana yang pertama uh, kita punya automation untuk via UI masukin ke database. Tapi nanti juga pasti akan ada testing di mana kita harus kayak nge-delete existing data yang udah ada gitu kan. Nah, biar apa testing yang delete ini tuh nggak flaky, jadi ya pasti harusnya preconditionnya itu kayak kita masukin dulu, terus nanti apa yang dimasukin bakal di delete di dalam tes itu untuk di assert kan. Nah, sedangkan kalau kita melakukannya via UI itu pasti bakal lama gitu kan, sedangkan fokus kita adalah ngedelete-nya. Nah, biasanya kalau misalnya untuk aplikasi yang seperti itu pasti ada sebuah API yang devnya pakai untuk nge-inject data ke dalam database sehingga dia bisa kayak kita ngedelete data yang kita injek via API itu. Nah, disinilah API testing itu berguna. Jadi misalnya kalian emang mau bikin testing delete itu, nah tanpa harus melakukan step di UI-nya, kalian bakal bisa dengan cepat kayak cuma ngehit sebuah REST API, kayak mungkin post atau apa gitu masukin ke database. Nah, nanti dari UI-nya ketika kita buka web kita, itu tuh bakal muncul data yang kita injek tadi. Nah, itu bisa kita delete lah dari UI atau gimana lah nanti kalian ngasatnya. Atau ini juga bisa kayak pure API testing di Playwright. Jadi ini possibility-nya tuh super banyak. Dan ini ya tergantung kalian sih gimana mau menggunakannya. Ya, kita langsung aja cara penulisannya. Oke, ini gue udah bikin sih tadi API.spec.ts ya. Ini kita bikin aja. Sebenarnya ini file kosongan. Nah, perbedaannya apa dengan testing kita yang sebelumnya? Kalau yang sebelumnya itu kita cuma ngeimport tes, koma sama expect kan. Oh, tes ini ya emang untuk kita tes di sini. Terus juga expect itu berarti ya cuma untuk assertionnya gitu kan. Nah, sedangkan di API kita perlu mengimport satu lagi nih modulnya yaitu request. Kita bisa bikin pertama kalau yang sebelumnya kita pakai page di sini yang kita iniin. Nah, kalau di API itu tuh kita pure pakai request aja. Nah, caranya gimana? Misalnya kita punya sebuah web, bukan web sih, kita punya sebuah ini ya, gua ada dummy sample REST API ini dari dummy.restapixample.com. Jadi di sini tuh dia punya yang namanya tuh kayak sebuah REST API lah. Jadi ada metodenya tuh get, metodenya post, metodenya put, metodenya delete gitu. Jadi kalau misalnya kita hit, misalnya kita pakai get ya, kita hit, nah itu dia bakal munculin si data-data dari employee-nya lah intinya ya. Nah, gimana sih caranya kita ngebikin kayak seolah-olah si testing kita itu ngehit si pakai metode get si REST API ini. Nah, kita bisa bikin kayak gini. Jadi pertama kita bikin dulu lah, mungkin namanya ini API test get ya, kalau gue bikinnya. Terus kita bisa pakai yang namanya await, kan, await request dot get. Nah, dot get. Nah, di Playwright itu tuh dia punya banyak sebelum kita lanjut ke dalam testing, kita jelasin dulu kali ya.
Jadi di Playwright itu dia API request context itu dia mendukung banyak method ya, REST API-nya. Jadi pertama bisa dia pakai delete, dia bisa pakai dispose. Dispose itu apa ya? Cuma kayak get tapi bedanya ini ngediscard respon-respon yang udah disimpan. Terus fetch, ada get, head, patch, post, put, dan storage stage. Ini berguna untuk authentication nanti. Nih kita udah tahu ada banyak fungsi. Jadi kalau misalnya kalian giniin request, tekan kontrol spasi, itu akan ada banyak muncul ya kan, karena tadi di webnya itu kita butuh get. Nah, kita yang pertama kali dimasukin itu adalah URL-nya. URL-nya itu apa ya? Tadi kita bisa lihat di sini ini ya kan. https example API employees.com. Nah, kalau gue pribadi biasanya tuh gue bakal nyimpan URL-nya tuh di sini nih. URL itu adalah sampai sini. Nanti di sini adalah URL plus misalnya ininya petnya ini API. Ada slashnya. Nanti ini kita simpan misalnya let response get ya. Nah, ini kalian bakal bisa ngeprint nih. Ngeprint si respon getnya. Kita print, bukan print ini. console.log. Nanti balikan dari respon get itu adalah ini ada respon body kita bisa ambil tapi dia dalam bentuk buffer, jadi ini harus diubah lagi, atau kalian bisa langsung ambil teksnya. Kalian pengen si responnya kebentuk dalam bentuk string ya, kita pakai teks. Nah, karena ini dia balikan teks ini adalah promise, berarti kita perlu tambahin await di sini. Oke, ini bisa kita jalanin API test get npx playwright test min g ya, karena ini dia nggak bakal ngebuka browser, jadi kita nggak perlu tambahin min headed ya di command line-nya. Kalian tinggal enter. Nah, ini dia muncul nih. Dia bakal muncul si ininya tadi, si responnya. Nah, misalnya kalian pengen kayak mengambil respon, misalnya tadi kita pengen tahu nih. Ini kan responnya kayak gini ya. Kita copy dulu. Kita bisa pakai JSON formatter. Nah, di sini gue bisa pakai di sini. Nah, ini kita ambil. Misalnya kita butuh sebuah data, kita pengen tahu nih si data di ID 1 itu namanya siapa gitu. Nah, kita tuh bisa simpan si responnya ini itu dalam bentuk JSON. Let respond get dot JSON sama dengan respond get dot JSON dot JSON. Ini await. Terus nanti kita mau ngeprint dot data misalnya ya. Ini get 1 aja biar. Nah, itu bakal muncul nih data itu isinya ini. Atau misalnya kalian data ini kan dalam bentuk array kan, ya JSON array kan isinya. Kalian pengen tahu tadi kalau di ID 1 employee name-nya tuh Tiger Nixon gitu misalnya ya. Berarti kan dia indeks pertama ya. Kalau indeks pertama ya berarti kalian nanti data indeks pertama ambillah namanya employee name misalnya. Nah, ini kalian iniin.
Bentar. Unexpected token. Wait. Oke, sepertinya ini error. Bentar ya, kita coba lagi buka di linknya. Emang ini sepertinya ini sering problem sih. Oke, dimuncul lagi. Kita ulang lagi. Oke, await response JSON. Ini coba kita hilangin. Kita cuma balikin data lagi, apakah bisa? Iya, benar. Somehow respon get JSON ini balikannya tuh ngaco dia. Coba ya kita print aja si respon getnya. Console.log respon get. Ya kan? Oh, dia dapat API respond to many request. Nah, berarti jatuhnya misalnya kalian pengen bikin test case, berarti kalian harus yang pertama bikin if respond get dot status ini apakah promise bukan number sama dengan 200. Nah, barulah kita print yang namanya si ininya. Jadi ya emang ini kelemahan dari website ini ya. Dia tuh sering kayak apa namanya? 429 kalau kalau keseringan. Jadi gue udah coba-coba juga sih tadi ya, makanya dia jadi bakal error. Nah, tapi intinya sih seperti itu. Kita bikin testing untuk API itu biasanya kita makanya kayak gini nih. Kita cuma tinggal bikin tes dengan request yang dipanggil untuk konteksnya yang dipanggil request. Terus kita tinggal panggil request.get URL gitu atau apa. Nah, kalau misalnya post nanti juga bakal beda lagi nanti ya. Kita bahas tentang post habis ini. Ini mungkin kasihlah error message atau apapun lah yang pengen kalian tambahin. Misalnya kita bikin tes yang kedua itu post. Sama kayak tadi. Kita post itu pakai yang namanya tuh create ya. V1 create berarti. V1 create. Berarti ini V1 create. Terus selain itu dia bilang untuk post ini itu dia butuh yang namanya itu data tambahan kan. Berarti dia butuh sampel JSON lah. Ini data JSON-nya. Nanti di mana resultnya tuh kayak gini. Kita bakal coba. Kita bikin dummy data. Oh, ini berarti body aja. Gue bikin namanya body request body. Ini name gue ganti mungkin Razir Selari 9 age ya 23 aja. Terus ini pindahin ke atas. Ini ganti dengan request post. Terus ini juga ganti dengan post. Dan ini udah pasti salah nih. Koma. Kita tambahin yang namanya option. Di sini tuh optionnya adalah kalau untuk post kita butuh yang namanya itu ini. Ada namanya, kita lihat option data di sini kita masukin lah si request body kita ini. Respon postnya 200. Ini respon post console log. Nah, ini kita keluarin aja ya. Text kan. Await dot text. Ini kita coba jalanin. Oke, nah ini dia berhasil ya. Jadi sesuai yang tadi kita cek di sini, nanti kalau dia berhasil, dia bakal munculin result dalam bentuk JSON dengan key pertama itu ada status yang menentukan dia sukses atau enggak. Terus yang kedua itu adalah datanya, di mana data yang kita tulisin di dalam body tadi, request sampelnya.
Nah, di sini juga benar kan statusnya sukses, datanya itu adalah ini name, transit, dan ada message-nya. Oh, ini udah ditambah malah kayaknya. Ini nggak update kalau di sini. Kalau di sini kan nggak ada message kan. Nah, kalau di sini kalau sekarang dia udah nambahin message nih. Harusnya ketika kita get dia mestinya tuh nambah sih. Oh ya, dia karena dia 429 dia cuma bakal masuk ke sini tadi. Berarti ini si getnya tuh masih error. Kita coba ya, kita lihat pakai get tadi. Iya, 429 tuh money request. Nah, jadi intinya itu sih. Kalau misalnya untuk API, ini nih cara bikinnya tuh sebenarnya super gampang. Kalian cuma tinggal kayak import request context, terus ketika bikin tesnya ya tinggal tambahin nih async request gitu. Dan tinggal panggil aja sih. Dan ini tuh possibility-nya banyak sih. Misal kita ada dummy test aja ya kita bikin namanya. Misalnya ini dummy test ya. Dummy. Nah, kita butuh yang nama itu kita masukin data dulu nih ke sini. Kita post datanya ini misalnya kita butuh masukin data ke sebuah database. Terus nanti ketika dia udah ini misalnya kita import page juga. Nah, misalnya kita udah buka, kita tinggal pergi ke website kita misalnya anggap aja website kita URL-nya sama ya dengan ini. Terus nanti dari website itu barulah kita ke step validasi data employee baru. Nah, jadi di sini kalau misalnya dia 200, kalian buka URL kalian, ini anggaplah ini apapun website kalian gitu. Kalian ketika udah dimasukin nih datanya request body-nya itu dan misalnya dia berhasil 200 misalnya ya atau apapun status code custom dari website kalian. Kalian buka webnya ini barulah step-step dari via UI. Jadi ini bisa digabung gitu sih, nggak harus kayak kalau API cuma API nggak harus atau bisa juga API digabung dengan UI atau misalnya UI dulu nanti di tengah ada step API nanti UI lagi itu tuh bisa bebas. Ini tergantung kreativitas kalian aja gimana ngedesain sebuah testing yang bagus untuk sistem kalian. Oke, kayaknya sampai sini dulu dan udah 17 menit juga. See you in the next video. Bye bye.